tema karya Allah Tritunggal melalui gereja. Aku gereja, kau gereja, kita sama-sama gereja. Saya gereja, bangunan yang hidup, dan Bapak Mama pun demikian adalah gereja, bangunan yang dihidupkan karena kuasa Tuhan. Amin. Amin. Karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita, karya Allah Bapa, karya Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus yang nyata dalam persekutuan gereja, dalam pribadi kita, layaknya gereja Tuhan yang hidup. Itu apa? Seperti apa? Jika merenungkan ini terlalu banyak yang mesti kita nyatakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Gereja mula-mula sampai gereja masa sekarang. Karya Allah itu nyata. Orang biasa bilang Allah itu siapa ya? Allah itu apa? Banyak cuma bilang Allah itu pencipta, Allah itu pemelihara. Siapa itu Yesus? Dalam itu kita yang sederhana saja, Yesus itu juru selamat. Yesus itu penyelamat. Siapa itu Roh Kudus? Dia penolong, dia penghibur, dia Roh kebenaran. Allah Tritunggal, Allah yang esa ini selalu menyatakan maksud dan kehendaknya dalam gereja, bahkan secara khusus dalam pribadi kita, gereja yang hidup. Bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saya menemukan dua pesan penting. Pesan yang pertama, aku pergi kepada Dia yang mengutus aku. Pesan yang kedua, aku akan mengutus Dia kepada. Aku pergi kepada Dia yang mengutus aku. Pesan yang kedua, aku akan mengutus Dia kepada. Pesan yang pertama, Bapak-Bapak Saudara, kita baca dari ayat 4b sampai dengan ayat ke-7. Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ini perkataan siapa dan kepada siapa? Lalu kenapa harus dibilang demikian? Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang selalu bersama dengan Dia dari semula. Kata semula itu terbaca dalam ayat 4 ini. Dari awal Yesus bilang bahwa dalam kebersamaan mereka kemarin, Dia tidak bilang, tapi sekarang harus bilang kepada mereka, harus mengatakan kepada mereka tentang siapa Dia sesungguhnya. Dia adalah anak dari Bapa yang diutus kepada mereka, kepada dunia ini, kepada mereka yang dikasihi oleh Bapa. Tapi ada waktu di mana tugas pengutusan itu selesai bagi mereka di bumi secara fisik. Ada waktu di mana Dia berhenti ada bersama-sama dengan mereka karena pulang kembali kepada Bapa Sang Pengutus.
itu kita lihat, kalau saya kasih tahu kemarin nanti kamu dukanya bagi panjangan. Ya sekarang waktunya saya sampaikan. Ketika kamu dengar pasti kamu tergoncang, hatimu sedih. Di sini dia bilang kamu berduka. Kalau di ayat sebelum pasal 16 dia bilang tergoncang hati. Karena dia menyampaikan tentang bagaimana mereka akan berpisah kelak. Karena waktu pengutusan itu telah berakhir di bumi dan khususnya dalam kebersamaan dengan beliau. Bapak saudara semua, ini juga hal yang penting dalam bacaan ayat 4b sampai ayat ke-7, memberikan bagaimana peran Bapa Sang Pengutus, peran Tuhan Yesus yang diutus, dan peran Roh Kudus yang akan datang menggantikan Yesus dalam kehidupan bersama murid dan orang percaya. Memberikan gambaran kepada kita Allah Tritunggal dalam karya penyelamatannya atas umat yang percaya, yang berdosa tapi yang diselamatkan. Itu tidak pernah berhenti. Dan tugas ini terus dilakukan sampai saat ini. Tugas pengutusan sampai saat ini. Saya diutus, Bapak saudara semua diutus, jemaat diutus. Kalau hari ini ya, Bang Pendeta Yodi selamat pagi, Bapak Obed selamat pagi, selamat ulang tahun. Hari ini Bang Pendeta Yodi dan dua anak Tuhan ulang tahun. Tapi yang spesial hari ini adalah seorang yang diutus Tuhan di jemaat dan tempat ke tempat yang lain. Terakhir di Getsemani dalam usia hari ini berapa tahun? 60 tahun hari ini pensiun. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tugas pengutusan dari jemaat ke jemaat selesai. Yesus juga memberikan gambaran demikian. Mau pendeta dari Mesir sudah selesai ya, Mama. Ya, nanti kami saja mau pendeta Rita itu. Pendeta Rita kapan tugas pengutusan selesai? 8 tahun. Masih 8 tahun. 4 di tahun di satu jemaat. Dan ini berarti satu periode di sini ya. Batasnya di sini. Nanti satu periode lagi kemudian ada jemaat nasibnya sama seperti Mama Pendeta Yodi. Implikasi di sini. Perasaan jemaat pagi ini sedang rasa kemana ya hari ini? Ketika tahu Mama Pendeta ini, mestinya hari ini kita ada dalam kebaktian pagi minggu, tapi kebaktian imitasi. Mestinya ya. Tapi karena jemaat melalui panitia majelis bersepakat untuk ditunda sampai 1 Juli supaya bersamaan dengan ulang tahun jemaat di Getsemani Sikumana. Kalau tidak hari ini, ya, saya mau tanya dulu, perasaan murid-murid ketika dengar Tuhan Yesus, aku pergi kepada Bapa. Ini pernyataan perpisahan. Kalau hari ini Bapak Mama tahu Mama Pendeta Yodi seperti ini, usia 60 tahun, tinggal berapa lama ya kita berpisah dari jemaat? Perasaannya kemana ya? Ada majelis yang bisa bicara? Sedih saya, haru, apa kan? Ya, ada lagi perasaannya? Bersyukur padamu Tuhan, sampai titik ini Mama Pendeta berdiri.
Itu syukur yang tidak pernah habisnya. Bapak Mama juga bersyukur tidak habis-habis. Saya juga bersyukur. Kenapa? Karena saya tidak pernah tahu apakah saya sampai 60 tahun pelayanan atau tidak. Itu rahasia. Memperbaiki masih sehat, kuat, tapi dibatasi oleh waktu seperti Tuhan Yesus. Ya, pagi-pagi saya datang, saya lihat nona-nona, mama-mama pegang hadiah. Ya, ini hadiah perpisahan. Mau tentu mana? Coba kasih tunjuk. Oh, hadiah ulang tahun, bukan hadiah perpisahan. Ini saya bawa kebersamaan ya dengan ulang tahun, momentum yang luar biasa. Jadi ini mama kau jemaat dia. Ya, ini hadiah ulang tahunnya. Ya, di usia 60 tahun dari ini memperintah. Batas waktu yang ditentukan Allah melalui gereja Mesir Timur, lembaga besar ini, untuk seorang hamba Tuhan ada di tengah-tengah jemaat statusnya, tugas kerja pelayanannya, ya. Tapi seorang pendeta sama pendeta sampai mati. Ya. Tanggal 1 nanti kita kembalikan Mama Pendeta Yudi untuk melayani lebih luas lagi. Di keluarga setiap kami di lingkup yang lebih luas. Di sana di lingkup jemaat lain, lingkup kelas lain, dan ada di gereja Mesir Timur dalam tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Ada batas waktu. Karena dibatasi dengan waktu itulah Yesus bilang kepada mereka, terguncang imanmu, kau berduka, kau akan sedih jika aku pergi. Tapi karena kau harus sedih, maka Yesus bilang, jangan sedih lama-lama, karena penolongmu akan datang. Jangan sedih dengan menghabiskan banyak waktu, karena penghiburmu segera datang. Aku akan mengutus dia kepada Bapak saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang kedua, aku akan mengutus dia kepada Yesus menyampaikan kepada murid-murid, bahkan kepada kita. Dia adalah Roh Penolong, ayat 6. Dia adalah Roh kebenaran. Dia akan datang dan ada bersama-sama dengan kamu. Karena itu jangan sedih. Pekerjaan penolong, pekerjaan penghibur, pekerjaan Roh kebenaran itu digambarkan ada 5 tugas penting. Kalau kita baca dalam perikop bacaan yang lain, kita terlalu banyak. Tapi khususnya dalam perikop bacaan ini terbaca ada 5 tugas penting. Aku akan pergi, tapi aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa dia? Penolongmu, penghiburmu, Roh kebenaran. Yang pertama tugasnya adalah mengisahkan dunia akan dosa. Itu tugas pertama dari Roh penolong. Menyadarkan dunia akan dosa. Kita yang buat dosa, Roh Kudus bertugas kasih sadar kita. Kita yang buat dosa ulang lagi, tobat hari ini, ulang lagi. Roh Kudus tolong kita untuk bangkit dan keluar dari lumpur dosa. Amin. Amin. Bapak Mama pernah satu kali Bapak Mama bilang itu kayaknya sudah dosa. Pernah? Pernah? Siapa yang buat itu dalam hati kita? Roh Kudus. Kenapa? Karena kita cenderung untuk melakukan
melakukan dosa. Su tahu itu dosa. Marah itu dosa. Amin. Tapi tetap marah. Ketika marahnya terlalu lama dan dokter bilang tensi 190, bulan kita tobat karena kita marah-marah. Dosa. Kasih insaf tidak mau sadar, dan akhir dokter yang kasih sadar kita terpaksa sadar. Dari insaf itu juga kan terpaksa. Karena sudah dipaksa Roh Kudus tidak mau, maka terpaksa kita sadar. Jadi memang peran Roh Kudus ini luar biasa. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa Roh Kudus datang bagi kami yang percaya, tapi juga bagi mereka yang tidak percaya. Karena tidak percaya itulah aku disalibkan sampai mati. Karena tidak percaya kepada aku. Karena tidak percaya bahwa aku datang dari Bapa. Dan saatnya kembali kepada Bapa. Tidak ada yang percaya. Karena itu Roh Kudus akan datang di tengah-tengah mereka yang tidak percaya, supaya mereka sadar. Yang kedua, Roh Kudus akan datang dan menginsafkan, menyadarkan mereka tentang kebenaran. Jadi orang yang percaya ini ada tingkatan kata yang penting Bapak Mama. Yang pertama, dia percaya atau tidak percaya. Kalau sudah percaya, ya, apa yang harus diharapkan lagi dari kehidupan orang percaya? Hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Kalau sudah percaya kepada Yesus, harus hidup dalam kebenaran. Sudah insaf dari dosa, tapi harus tetap berada dalam kebenaran. Dan akulah jalan kebenaran dan hidup itu, kata Yesus. Jadi tidak bisa insaf saja, harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus juga, bahwa aku datang dari Bapa, Sang Pemutus. Aku juga pergi kepada Bapa. Kamu bisa lihat. Tapi kamu harus percaya bahwa ini semua kebenaran. Yang ketiga, kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan mereka tentang penghakiman. Kenapa? Semua orang percaya harus tahu bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau kita baca dalam penjelasan teks yang lain itu, dia bilang bahwa iblis telah dihukum. Segala sesuatu akan diperhadapkan dengan penghakiman terakhir. Hidup baik akan dihakimi, hidup tidak baik akan dihakimi, mengalami penghakiman. Dan itu waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Semua orang percaya harus insaf. Yang keempat, kalau Roh Kudus datang, tugasnya apa? Setelah orang yang hidup itu percaya dan mau tinggal dalam kebenaran, lalu harus tetap waspada bahwa baik atau tidak baik kita berhadapan dengan penghakiman terakhir. Maka yang keempat, harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh kebenaran. Sudah percaya betul, sudah mau hidup dalam kebenaran lebih betul, sudah tahu tentang segala sesuatu pasti akan dihakimi, betul sekali. Tapi tahu juga bahwa seluruh kehidupan ini harus diserahkan kepada Tuhan untuk dipimpin dalam Roh
terpimpin diri sendiri. Yang salah itu bilang benar, yang dosa itu bilang baik. Amin. 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 Memberi diri untuk dipimpin oleh roh kebenaran, supaya setiap kesalahan diperbaiki pada waktu jatuh dalam kesalahan. Kita tidak pimpin diri sendiri, tapi menyerahkan diri kepada Allah Tritunggal, dan roh mengambil alih kehidupan kita yang gampang jatuh dalam dosa. Yang kelima, kalau roh penolong, penghibur, dan kebenaran itu datang setelah memimpin kita, dia punya tugas memuliakan Yesus, sebab dia memberitakan kepada kita apa yang diterima dari Yesus, dari Bapa, bukan dari kita. Memuliakan aku. Ini konsep yang luar biasa menurut saya ketika membaca. Prosedur keutuhan pelayanan gereja, karena karya Allah Tritunggal ini, Allah lah yang dipermuliakan, bukan hambanya yang dipermuliakan, bukan kita, tapi Allah lah yang dipermuliakan. Bukan kerja keras kita yang dimuliakan, tapi karya dan kerja-kerja Roh Kudus yang pantas dan layak untuk dipermuliakan. Tidak ada tempat untuk bermegah diri, tidak ada tempat untuk menyombongkan diri, tidak ada ruang untuk setiap kita mengandalkan segala sesuatu kita yang ada pada kita, melainkan pada akhirnya akulah yang akan dimuliakan, kata Tuhan Yesus. Karena itu kita biasa berdoa, segala kemuliaan hanya bagimu ya Allah. Amin. Segala kebesaran dan kemuliaan hanya bagi pekerjaan Allah, karya Allah. Mampir kita Yodi, segala kemuliaan segala tahun yang melayani 32 tahun hanya kemuliaan bagi Allah, bagi Yesus dan bagi Roh Kudus. Tidak untuk mama, mama terima hadiah tapi yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan itu adalah Allah. Kita juga mendapat penghormatan dan dimuliakan oleh umat, tapi itu terbatas. Yesus memberikan catatan yang terakhir kepada mereka, bahwa karena kamu menyampaikan apa yang kamu terima, maka dunia harus tahu, mereka harus tahu, bukan kamu yang dimuliakan, tapi aku. Bapak-bapak saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat firman Tuhan. Biarlah karya Allah Tritunggal itu selalu kita syukuri dalam kehidupan kita, baik atau tidak baik tiada, untung atau mana, sehat atau sakit tiada. Persekutuan jemaat ini demikian, baik atau tidak baik, semuanya adalah karya kerja dari Allah Tritunggal. Karena itu setiap karya yang kita tidak mengerti, Roh Allah menolong kita untuk meminta hikmat dari Tuhan. Apa yang terjadi sekarang saya tidak mengerti, kenapa jemaat begini saya kurang mengerti. Tuhan melalui Roh yang akan menolong kita untuk mengerti apa kehendak Tuhan dalam persekutuan gereja, apa kehendak Tuhan dalam hidup keluarga kita, apa maksud Tuhan dalam suami yang begini, apa maksud Tuhan dalam istri yang demikian, apa maksud Tuhan
terus bekerja untuk menolong kita pada Roh Kudus. Supaya pada akhirnya segala sesuatu yang kita akhiri di dunia ini, kita akhiri dalam tugas dan kerja seperti masa yang sudah ditentukan. Harus mengakhirinya pada batas tertentu. Tuhan dipermuliakan, Yesus dipermuliakan, Allah dipermuliakan.